Terduga pelaku pengerusakan rumah ibadah di Desa Tumaluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, dilaporkan oleh Pendeta Desmond Sumendap di Polres Minahasa Selatan. Pengerusakan rumah ibadah di Jaga 1 Desa Tumaluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan oleh oknum perangkat desa setempat berinisial DR akhirnya menemui titik terang. Menurut Kepala Desa Tumaluntung, Jener Mande, sudah ada mediasi perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku, pendeta, dan jemaatnya. Disaksikan langsung oleh Bupati, Camat, pihak Polres, dan unsur terkait lainnya. Hasil mediasi tetap diperbolehkan beribadah di rumah ibadah tersebut, namun tidak boleh mengundang jemaat lain, cukup mereka sekeluarga. Ditanyai sanksi tegas oleh oknum yang sudah melakukan pengerusakan, Jener mengatakan akan tetap memberikan SP1 dan mengikuti prosedur yang berlaku. Kita ikut prosedur, jadi kita ikut prosedur, kita akan mengadakan pembinaan ya sesuai dengan prosedur pembinaan, terus selanjutnya kita akan mengeluarkan surat sprint ya, kita akan mengeluarkan SP untuk beliau ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Meski sudah saling memaafkan secara lisan, namun Pendeta Desmond Sumendap tetap menempuh jalur hukum, melaporkan oknum tersebut sebagai efek jera. Berharap hal serupa tidak terulang kembali. Memang benar telah terjadi pengerusakan fasilitas di tempat ibadah kami. Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Tumaluntung, dan itu sangat mengganggu dan membuat jemaat kami takut untuk beribadah. Memang kami jemaat telah memaafkan akan oknum yang merusak akan fasilitas gereja kami, tetapi oleh karena kami tahu ini adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Untuk itulah kami melakukan pelaporan. Dan harapan kami bagi pemerintah, baik pemerintah di kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, dan kepada Bapak Presiden Insinyur Bapak Jokowi, boleh memperhatikan akan penderitaan jemaat kami, karena kami mau mendapatkan hak kami sebagai masyarakat Indonesia. Kami mau mendapatkan hak kami untuk bebas beribadah dengan nyaman, aman, dan kami mau juga memiliki tempat ibadah seperti masyarakat pada umumnya. Jadi kami mohon untuk memperhatikan kami masyarakat, karena kerinduan jemaat kami, kami mau memiliki tempat beribadah yang layak. Kami memohon agar supaya kami boleh diperhatikan dan bahkan kami boleh dimudahkan dalam hal pengurusan pembangunan tempat ibadah. Terima kasih. Adapun alasan oknum yang melakukan pengerusakan lantaran sudah beberapa kali melakukan teguran untuk tidak boleh beribadah bersama jemaat lainnya di rumah tersebut, namun tidak diindahkan dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Kejadian yang terjadi ini cukup kecewa, tapi orang memaafkan pelaku. Sebagai pribadi, keluarga, jemaat, semua orang memaafkan. Kronologinya dan persoalan sebenarnya apa sih, Pak? Ya,
terima kasih teman-teman mengklarifikasi apa yang isu yang beredar baik di media ya. Sebagai hukum tua, saya mengklarifikasi bahwa sesuai dengan informasi dari keluarga bahwa itu adalah bangunan rumah tempat tinggal ya. Jadi mengklarifikasi kalau ada di media yang memuat itu adalah gereja, saya mau luruskan agar supaya di antara kita tidak terjadi pemahaman pemikiran ya. Mengklarifikasi, menegaskan bahwa sesuai dengan pengakuan dari keluarga Tumbel Mandey ya, dari keluarga Tumbel Mandey bahwa itu adalah rumah tempat tinggal. Nah, rumah tempat tinggal. Kalau kemarin hari sesuai dengan informasi yang saya dapatkan bahwa kejadiannya dilakukan pada sekitaran pukul 11.30 malam ya, 11.30 malam sampai jam 12 kira-kira kejadiannya. Tidak melapor kepada kami selaku pemerintah, pemegang kekuasaan, bahkan pun sebagai kepala jaga di Desa Tumaluntung, di Jaga 1. Peristiwanya tepatnya di Jaga 1, Desa Tumaluntung. Tidak ada konfirmasi dengan kami sebagai pemerintah dan langsung terekspos melalui media. Saya juga kaget dengan hal itu. Tetapi setelah kemarin tepatnya pukul 12.14 menit setelah persekutuan ibadah di gereja, dari Pak Camat ya, Pak Kapolsek, dan juga ada dari Kapolres Minahasa Selatan bersama-sama datang untuk mengklarifikasi, untuk memediasi, sekaligus membantu untuk memediasi peristiwa yang terjadi di Desa Tumaluntung. Memang secara peraturan perundang-undangan kami sebagai pemerintah tetap berpatokan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara itu berarti berhak untuk melakukan ibadah. Jadi kalau masalah ibadah kami tidak pernah melarang semua masyarakat yang ada di Desa Tumaluntung untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Dan kemarin juga telah disepakati bahwa telah terjadi negosiasi perdamaian antara beberapa jemaat Advent dengan pemerintah desa sekaligus dengan pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Sudah terjadi mediasi perdamaian di depan Bapak Bupati Franky Dewongkar SH bersama-sama juga dengan unsur-unsur pemerintahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Pak Ben Lumingkewas juga hadir dalam kegiatan ini dengan Kapolres juga diwakili Pak Yusak Trisko ya, dan juga dari Pak Kapolsek Tareran ada Pak Anton Tumbelaka, dan ada juga dari Pak Camat Tareran Bapak Hiskia Kondoy Esos yang langsung memediasi kegiatan ini. Dan puji Tuhan ini sudah terselesaikan, ini sudah pokoknya diselesaikan dengan mediasi kekeluargaan. Ya, itu saya pikir yang perlu mau sampaikan buat kita semua. Jadi jangan kita terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, karena di dalamnya kami sudah ada negosiasi perdamaian antara pelaku dengan beberapa jemaat Advent yang ada di Tumaluntung. Ya, saya kira demikian untuk kita semua. Dari kami, saya sebagai pelaksana tugas hukum tua Desa Tumaluntung sangat bersyukur dan berterima kasih karena pimpinan-pimpinan kita juga memperhatikan bagaimana keberadaan Desa Tumaluntung saat ini. Demikian. Memang kami jemaat telah memaafkan akan oknum yang merusak akan fasilitas gereja kami, tetapi oleh karena kami tahu ini adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Untuk itulah kami melakukan pelaporan.
Ya. Pak, ini Pak kalau dengar kabar saja, Iya. Pak, apakah betul itu terduga pelaku itu Pak perangkat desa atau? Iya. Itulah yang saya mau sampaikan, bahwa memang beliau adalah perangkat desa. Pala atau apa Pak? Pala. Iya. Di Pala lingkungan jaga satu 2. itu. Oh, jaga 2. Tapi enggak saat ini ada Jaga 3, maaf, jaga 3. Iya. ada sanksi untuk beliau atau cuman sekarang sudah mediasi akhirnya sudah selesai secara keluarga atau bagaimana Pak? Iya, sesuai dengan petunjuk atasan juga, karena ini adalah kegiatan yang tidak terpuji, berarti ada sanksi yang akan diberikan kepada beliau. Iya. Apakah dengar kabar Pak berujung pada dirumahkan atau pencopotan Pak? Kita ikut prosedur, jadi kita ikut prosedur, kita akan mengadakan pembinaan, ya sesuai dengan prosedur pembinaan, terus kelanjutnya kita akan mengeluarkan surat sprint, ya, kita akan mengeluarkan SP untuk beliau, ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Memang sama sekali belum ada tempat ibadah di situ Pak ya, khusus gereja atau? Iya, memang dalam kegiatan-kegiatan mereka untuk pengurusan izin, jadi sesuai dengan informasi juga kemarin yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita, bahwa sampai saat ini mereka belum mengurus izin tentang pelaksanaan ibadah di tempat di situ. Jadi belum ada izin yang dikeluarkan. Nah, sesuai dengan petunjuk bahwa izin itu bisa dibuat dengan izinnya dari hukum tua, terus ke kecamatan, Pak Camat, tembusan Pak Bupati, dan itu bisa diperpanjang. Itu berlaku setahun dan bisa diperpanjang. Belum ada. Belum ada. Iya, jadi Tapi belum ada sempat izin. dilaporkan Pak bahwa di situ akan diadakan tempat ibadah atau apa dari pihak rumah ibadah itu Pak. Kalau- Mungkin dari visionaris apa itu rompi nama itu yang sempat kasih surat ke Bapak bahwa di situ ada tempat untuk ibadah. Cuman keluarga yang datang. Oh, cuma Iya, keluarga. cuman Anda keluarga. bawa surat atau apa? Cuman keluarga. Cuma Ya, teman-teman menyampaikan boleh secara- klarifikasi. Iya. Cuman keluarga menyampaikan ke pemerintah izin keluarga untuk beribadah di sana. Sehingga waktu lalu pemerintah memberikan izin beribadah untuk keluarga. Bukan sebagai tempat ibadah Pak Ya, cuman ibadah Cuma di ibadah rumah. untuk keluarga. Sesuai dengan keterangan tadi dari kepala desa bahwa itu rumah ibadah bukan gereja. Sementara kan sesuai dengan aturan katanya tidak bisa rumah dijadikan gereja. Seperti Betul apa? itu. Apakah betul? Untuk sementara ini itu memang masih rumah tempat ibadah Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Untuk menuju proses gereja memang ada aturan. Ada aturan yang orang mesti patuhi, orang mesti urus dokumen-dokumen, dan ini orang berstatus dari tempat ibadah ketika sudah mendapat izin, dokumen sudah dilengkapi, tentunya akan ditabiskan menjadi sebuah gereja. Tapi rumah itu statusnya sudah diwakafkan di organisasi atau belum? Untuk status bangunan tanah sudah dihibahkan ke organisasi GMHK Daerah Konferensi Minahasa. Oh, berarti itu sudah bukan milik pribadi lagi ya? Iya, sudah milik gereja organisasi. Oh, berarti sudah ada. Terus untuk Untuk- izin bagaimana? Sementara diurus ya? Oh iya, untuk surat izin menuju ke pembangunan gereja masih sementara diproses. Jadi untuk sementara saat ini dengan proses ini apakah masih akan dilakukan peribadatan di situ atau mungkin Iya, di rumah? menurut keterangan Bapak Bupati kemarin, untuk sementara melengkapi izin, dipersilakan untuk beribadah di tempat ibadah tersebut. Jadi orang tetap mengikuti instruksi dari Bapak Bupati.
Bisa dijelaskan Pak itu adatnya seperti apa Pak di situ Pak? Jadi katu kalau waktu lalu ini sudah ada kesepakatan dari generasi dari beberapa generasi Pak ya, dan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan generasi muda. Tokoh agama so ada di sini. Generasi muda. Kesepakatan bahwa di daerah situ tidak boleh ada pembangunan gereja Pak ya? Ya. Dengan BPD. Jadi dengan DPD ini. Ada semua Pak ya di bawah Pak ya? Ada. Ya. Jadi di tempat itu cuman bisa untuk ibadah dari rumah ke rumah Pak ya? Ya. Karena sudah menjadi adat, bukannya tidak boleh ada gereja, tapi sudah menjadi adat kan Pak? Ini jadi ada apa ini Pak? Kesepakatan Pak ya? Iya, kesepakatan ini. Bahwa tidak boleh ada gereja di tempat itu. Iya. Di belakang juga itu pertama dikeluarkan teguran ini Pak, diperlihatkan kesepakatan ini karena berdasar dari ini kan Pak, sebelumnya ada yang membangun yang membuat tempat ibadah di rumah dan dia ingin jadikan gereja Pak ya. Jadi ini waktu lalu so dapat mereka sudah papang itu nama tempat ibadah, sehingga ada satu pertemuan yang menyatakan pernyataan sikap generasi penerus adat istiadat budaya jadi masyarakat Tumaluntung Raya. Jadi ini Tumaluntung Raya, kesepakatan dari Tumaluntung Raya. Bukan cuma daerah situ kan? Ya. Berarti memang untuk daerah situ memang tidak boleh untuk ada gereja karena sudah menjadi adat istiadat kan Pak dari dulu. Jadi memang dari dulu sudah ada kesepakatan. Sekarang Pak yang di belakang itu yang gambar ini dari kayu sebelumnya, waktu ada dari kayu sebelumnya rumah ini pengerusakan, saat pengerusakan beton kan Pak sekarang? Jadi waktu lalu ini memang masih rumah papang ini. Bukan gereja kan Pak? Bukan gereja. Jadi rumah ini, biasa. Yang masalah ini yang tulis akan nama ini. Jadi kami juga sebagai pemerintah waktu yang ada di wilayah Jaga 1, kami turun lalu kami sampaikan kepada keluarga. Apa yang disampaikan Pak? Waktu itu keluarga yang ada tinggal situ Tumbel Mandai. Tumbel Mandai, dan jadi bukan cuma saya, ada utusan lagi dari kasih pemerintahan itu sudah karena dengan musyawarah ini, hasil musyawarah ini lalu kami kunjungi keluarga untuk menurunkan papan nama ini. Sedangkan itu mereka setuju Jadi orang pergi, kami juga langsung tanya pada keluarga apakah ini bangunan ini rumah gereja atau kata bilangnya ini rumah ini. Jadi bukan rumah ibadah Pak bukan rumah ibadah. Jadi setelah kami kunjungi keluarga, orang katu langsung saya turun tuh papan nama ini. Dan katu menurut keluarga katu Tumaluntung jangan jemaat jangan jangan takut. Orang nak mau bikin rumah gereja itu waktu lalu. Jadi setahu saya begitu kata almarhum Bapak Sonja. Dan pemerintah tidak pernah melarang untuk melakukan ibadah tuh Pak? Ya kalau mau ibadah kan nggak pernah mau larang orang. Cuma yang masalah yang papang nama ini. Terus kenapa tiba-tiba muncul lagi Pak? Padahal sudah ada pemberitahuan sebelumnya, sudah ada teguran. Jadi itu yang terjadi ya seperti ini. Itu di wilayah Bapak? Ya wilayah. Di Jaga berapa sih? Jaga 1, Tumaluntung. Tapi oknum yang melakukan itu Bapak atau jaga yang lain Pak? Kepala jaga yang lain? Ya jadi saya sebenarnya nanti dapat tahu pada hari kemarin pagi. Setelah mendengar berita nggak ada laporan. Jadi kami tidak ada laporan waktu itu kemarin, dan nanti dapat tahu dari Bapak Hukum Tua. Ada berapa orang yang Bapak dengar? Ya sudah mediasi kemarin ya ada 2 orang pelaku. Jadi kata sudah mediasi, jadi mengaku tuh pelaku. Sudah minta maaf juga. Iya, sudah minta maaf kata. Yang penggerebekan baliho itu Pak, banyak yang disesalkan oleh jemaat Pak. Itu kata secara kata orang ini kata kalau tuh lambang itu ya lambang kata kami lambang Kristen tuh. Ya, jadi kata orang sama kata
prihatin katono yang terjadi seperti itu. Ya namun ya sudah terjadi ya. Itu faktor sengaja Pak atau enggak? Ya kurang tahu lah kalau Dari yang Bapak Pitema, dia sengaja atau enggak? Dia sengaja atau enggak Pak? Nah. Bisa dicontohkan Pak, berarti waktu dia rabe itu dia tarik, tak ikut Pak ya? Kemudian dia tarik tarobe itu, bukan kata sengaja mau rabe kuat dia kemarin. Kalau itu mau rabe paling so hancur itu. Mungkin kata dia cuma tarik, tarabe itu. Ya, Oke Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebagai pemerintah desa Tumaluntung, yang pertama menjunjung tinggi rasa kebersama-samaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami melindungi setiap warga masyarakat yang mau beribadah, kebebasan untuk beribadah, kami tidak pernah melarang. Jadi sebagai pemerintah, kami tidak pernah melarang. Saya tegaskan kembali, sebagai pemerintah menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kami tidak pernah melarang setiap warga Desa Tumaluntung untuk bersekutu beribadah di gereja masing-masing, ya. Dan juga mengharapkan Kepada masyarakat yang sempat melihat video yang viral Pak ya? Iya, kepada masyarakat yang sempat menonton salah satu akun media yang sudah disebarluaskan, sekiranya kita jangan terprovokasi dengan liputan itu, karena di dalam liputan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi buat generasi kita saat ini, bahkan pun untuk generasi kita yang akan datang. Jadi harapan kami agar supaya kita jeli dalam menyikapi apa yang sudah beredar saat ini. Dan kami mau klarifikasi bahwa ini sudah ada titik temu lewat pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama-sama juga dengan pemerintah kecamatan, TNI dan Polri bersama-sama juga dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan pada hari kemarin. Dan ini sudah berjalan dengan baik dan sudah ada kata kesepakatan damai secara person to person antara pelaku dengan beberapa anggota Jemaat Advent. Ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih.